Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini yang kita mau simak sama-sama adalah Dzulhijjah, bulan yang sedang kita berada di dalamnya. Fadilatuhu, keutamaannya. Ada hadiah apa di dalam bulan ini? Kalau memang keutamaannya sedemikian, wal a'malu fihi, amal-amal apa saja yang mesti kita kerjakan. Hadirin yang mulia, lafal Dzulhijjah kadang kita juga mendengarnya dibaca Dzilhijjah, atau kalau mau lengkap malah 3, Dzulhijjah, Dzalhijjah, Dzilhijjah. Dia masuk kelompok yang disebut dalam nahunya, ilmu nahu itu asma khamsah. Beda sekali dengan al-asmaul husna. Kalau al-asmaul husna itu adalah nama-nama indah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq dan sebagainya itu. Kalau ini asma dimaknai isim-isim. Kalau isim itu adalah kata benda yang mestinya kalau menduduki marfu dibaca dhammah, ketika mansub dibaca fathah, ketika majrur dibaca kasrah. Tapi kalau ini tandanya agak beda, tanda wawu, nanti tandanya alif, nanti tandanya ya. Lah lafal yang seperti ini itu ada 5: abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Bahkan kalau kelas agak tinggi sedikit ada tambahan 1 tapi agak jarang, yaitu lafal hanu. Nah yang sering itu adalah dzu dan abu. Maka tidak aneh kalau seandainya kita sering mendengar misalnya Abu Hurairah, tapi suatu saat nanti Aba Hurairah,
Di lain saat lagi Abi Hurairah. Tinggal tempatnya ada di mana lafal ini. Subjek, predikat, objek, nanti terus majrur, ada kata keterangan. Ini namanya lafal dzu. Sama kayak dzul jalali wal ikram. Tapi kalau dikasih iya, jadinya nanti ya dzal jalali wal ikram. Kalau kasrah nanti atau di majrur menjadi dzil jalali wal ikram. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, titik-titik maksudnya dan berikutnya. Sebab kalau dicantumkan seluruhnya terlalu banyak. Di nomor hadisnya masing-masing. Nah, kalau Abu Dawud malah di nomor 2082. Nah, ini selain memastikan menyantumkan angka ini keakuratannya, itu walaupun tidak langsung juga menyadarkan kita bahwa hadis Nabi itu ribuan. Maka kalau kita ngaji hadis kok baru puluhan, berarti masih banyak begitu. Maka kalau diajak untuk ngaji hadis, mestinya ya harus semangat. Karena masih banyak hadis yang nungguin kita. Jangan mau menyimak hadis malah langsung ditinggal pergi, malah bubar. Karena hadis Nabi banyak. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin, tidaklah dari hari-hari yang ada, maksudnya hari yang ada hari-hari biasa normal, al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami, di mana amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu jauh lebih dicintai oleh Allah, melebihi maksudnya menandingi, mengalahkan daripada kalau itu dikerjakan di hari-hari yakni ayyamal ashri, di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya 10 awal Dzulhijjah itu adalah hari yang sangat istimewa. Ini yang mesti harus kita sadari semuanya, biar kita lebih menanggapinya lebih positif, tidak nyepele, tidak gampangin. Sehingga kalau bisa dan memang harus berusaha untuk dipenuhi dengan amal-amal kebaikan dibandingkan di hari biasa. Sebab kalau kita bayangkan, termasuk sahabat, sejauh tinggi apa itu amal kok sampai tidak bisa menandingi. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, termasuk yang tidak bisa nandingi itu adalah jihad di jalan Allah. Qala, Rasulullah menjawab, ya walal jihadu fi sabilillah, yang tidak bisa menandingi itu adalah jihad di jalan Allah. Jadi amal biasa tapi dilakukan di awal Dzulhijjah, itu tandingannya, levelnya adalah jihad di jalan Allah. Betapa tingginya. Cuma ada penjelasan berikutnya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang laki-laki yang keluar rumah dalam rangka untuk mendatangi medan pertempuran, atau tadi adalah jihad fisabilillah, tapi datangnya binafsihi, dengan dirinya langsung, berarti turun di lapangan, wa malihi, dan harta bendanya. Harta benda berarti bekalnya dibawa semuanya untuk berjuang di jalan Allah.
Malah kalau itu memang tidak ada tandingannya, itu luar biasa. Karena kalau dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan juga satu hadis yang menyatakan man jahaza fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan sarana peperangan yang akan dibawa oleh pasukan di jalan Allah, faqad ghaza, maka sejatinya ia meraih pahala berperang di jalan Allah. Berarti dirinya tidak ikut terjun, hanya yang dikirimkan bekal-bekal perangnya. Bisa jadi senjata, bisa jadi kuda, bisa jadi logistik. Jadi kalau seandainya sekarang saudara-saudara kita sedang berjuang di Palestina, berjuang di Gaza, berhubung ada kesempatan baik, maka misalnya bapak-bapak kok ikut donasi agar mereka masih bisa berjuang, maka dihitung telah mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah. Hati seperti ini bisa dikembangkan. Dikembangannya gimana? Banyak. Walaupun namanya jihad fisabilillah tidak harus perang senjata, tapi bisa saja berdakwah. Misalnya di negeri kita ini ada beberapa pelosok-pelosok yang bangsanya masih buta agama, belum pada bisa wudhu, apalagi kok sholat. Tapi kita bersyukur ada saudara kita yang berkenan untuk nuntun mereka, sehingga dia berkenan untuk dikirim ke sana. Maka bapak-bapak misalnya kok ngasih tiketnya, ngasih pembekalannya, biar bisa di sana itu bisa berdakwah dengan lancar, maka sejatinya dirimu telah berdakwah, nuntun mereka. Lagi contoh misalnya, ketika ada anak-anak putus sekolah padahal dia kepengen masuk pesantren, tapi dengan kehendak Allah orang tuanya tidak mampu, maka bapak-bapak kok berinisiatif, ibu-ibu siap jadi orang tua asuhnya, sehingga didaftarkan di pesantren, sehingga dengan perjalanan waktu dia bisa ngafalin Quran, maka sejatinya dirimu telah sekolah, telah mondok, telah ngaji, sehingga Quran-Quran yang dia baca, yang mereka hafalkan, maka juga akan ngalir kepada orang yang mendanainya. Itu hebatnya hadis ini, sehingga dimasukkan dalam tema at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Dimasukkan kategori apa itu? Bertolong-tolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Jadi maksudnya kebaikan apapun kok secara langsung diri kita tidak bisa menjalankan, maka paling tidak kita itu bisa menunjang, biar pahalanya bisa ngalir ke kita. Maka hadirin yang mulia, kalau kita kembali pada hadis ini, ada seseorang yang keluar dengan jiwanya langsung, jiwanya maksudnya dia sendiri, tidak hanya dananya, wa malihi, dan harta bendanya. Tapi saat itu ketika sudah terjun, falam yarji min dzalika bisyai'in, kemudian dia tidak kembali apapun, nyawanya juga tidak kembali, fisik badannya juga tidak kembali, hartanya juga hilang semuanya. Berarti dia telah gugur di medan pertempuran. Kalau itu sudah kelas tinggi sekali. Tapi maksudnya hadis tadi ini, bahwa amal yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah levelnya kayak level jihad, berarti itu tinggi sekali.
Lah terus kalau disebutkan amal soleh apa yang dimaksud? Karena sini tentukan ya berarti amal soleh apapun banyak. Amal soleh itu bisa jadi berupa ibadah ritual, bisa. Apa misalnya? Ya misalnya sholat sunnah yang biasanya di hari-hari biasa kita agak nyepele itu apa ya? Ngeremeh. Terus apa lagi? Gampangin. Berhubung ngeremeh, ya terus kemudian lewat nggak dikerjain. Halah, sunnah aja kok. Maka ketika berada di hari yang sangat istimewa seperti ini, jangan sampai pada diremeh. Karena tadi itu fadilah keutamanya setinggi itu. Maka usahakan. Yang selama ini misalnya kok lewat sholat qobliyahnya, yang selama ini sholat duha hampir lewat, maka di hari-hari ini sempatkan itu semuanya. Nah ini ritual. Yang ritual berarti ngaji, tilawah. Ritual berarti zikir, subhanallah, subhanallah. Lah muamalah juga sama, ibadah yang sosial. Apa misalnya? Ya banyak. Biasanya kalau ketemu temennya dingin aja dia. Dingin itu apa? Ademnya gimana? Namanya dingin ya enggak hiraukan, cuek aja dia, kayak dia kepengen hidup sendiri di dunia ini. Padahal itu potensi amal luar biasa itu. Nyapa saudaranya itu satu amal yang sangat mulia. Apalagi dengan wajah berseri, sumringah. Jangan sampai ketemu temannya itu cemberut aja, jangan. Selain cemberut apa lagi? Masam, apalagi melengos, buang muka kalau bahasa Indonesianya. Maka biasakan jadi orang itu dengan teman itu bawaannya enak, bawaannya seneng. Sehingga kalau kita seneng biasanya terus nular. Seseorang melihat temannya seneng itu biasanya kebawa seneng. Malah kalau ngaji seperti ini, melihat bapak-bapak kok pada semangat nyimak, seneng juga. Iya. Tapi kalau pas ngaji, aduh, itu terus lemes juga gitu. Makanya durung sarapan. Gimana ya? Sarapan dulu baru ngaji atau? Jadi kembali pada hadisnya, kok misalnya kemarin ketemu temennya, ketemu saudaranya, kok agaknya itu dingin, maka sekarang ini jangan. Bahkan kalau bisa senyum, karena senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Bahwa namanya sedekah tidak hanya materi aja, tidak hanya duit aja, enggak. Ngasih seneng. Lah saudaranya aja dikasih seneng, apalagi keluarganya. Dengan istrinya, ya usahakan seneng, walaupun ada kesedihan sembunyikan sedikit kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa dibendung, ya berarti ya agak dibagi kesedihannya, biar nanti bisa untuk saling menguatkan. Nah seperti itu. Apalagi selain berseri, selain wajah yang berseri-seri, sumringah, kemudian kok mau menebar salam, assalamualaikum, kemudian mau jabat tangan ini jangan sampai sepele juga. Karena kalau kita lihat di balik jabat tangan ini bisa merontokkan dosa-dosa. Nah, langsung dipraktekin, bagus. Iya. Bahkan dibalik itu malah itu termasuk sunnah Nabi yang harus kita hidupkan. Kalau kita hidupkan berarti harus dipraktekkan.
Jangan sampai cuma sunnah Nabi itu hidupnya cuma di kitab aja, di tulisan aja. Maka hendaknya jamaah Nurul Huda, keluarga besar, dengan temannya itu yang enak, yang nyenengin saudaranya. Jangan dibalik, bikin kesel aja, jangan. Nah, iya, jangan sampai bikin saudaranya itu kesel. Atau apalagi bikin saudaranya enek, bikin saudaranya susah, nyusahin saudaranya, jangan. Iya, jangan begitu. Gimana caranya? Atur sendiri. Cuma secara umum namanya orang dimanusiakan itu seneng. Di antara bentuk manusia kan nyapa. Maka kalau ada orang kok didiamin, dianggap bahwa dia itu batu, jangan. Makanya ini bisa dikembangkan, namanya amal soleh banyak sekali. Bersih-bersih masjid bisa, nyiapin kandang bisa juga, banyak. Rapat untuk nanti itu misalnya persiapan Idul Adha, amal soleh juga. Jadi maksudnya kalau diantara kita kok diminta untuk gitu jadi panitia, maka harus semangat, harus siap, harus mau, karena ada peluang amal soleh di situ. Lah selanjutnya ya banyak sekali, misalnya ngasah-ngasah golok termasuk amal soleh juga. Lah ternyata habis ngasah golok, Idul Adha belum tiba, dia sudah dipanggil Allah, gimana ini? Pahala karena niatnya dia sudah jalani. Wah, luar biasa. Ini kalau kita bahas niat malah lebih dahsyat lagi, karena dia sudah jalankan amal itu dengan hatinya, walaupun realisasinya belum. Lah dari amal-amal soleh yang begitu banyak tadi itu, yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa amal-amal khusus yang lebih istimewa lagi, karena tidak bisa ditemukan di luar bulan ini. Apa itu? Satu adalah al-hajjul mabruru, haji yang mabrur. Ini setiap kita harus bertekad dan sangat berkeinginan untuk bisa ziarah haji. Setiap kita hamba Allah jangan sampai terlalu pesimis, kecil hati, masa macam saya bisa berangkat haji, jangan begitu. Jangan belum sudah menvonis dirinya. Saya jualan ketoprak kok, saya marbot kok. Allah itu maha berkehendak. Dan lagi-lagi niat tadi itu, niatnya ada, kesampaian atau tidaknya Allah yang maha berkehendak. Apalagi haji termasuk rukun Islam. Siapapun kita orangnya kepingin menyempurnakan rukun Islamnya, maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor sekian melalui sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh yang dijalankan saat ini kok ada kesempatan umroh berikutnya, maka umroh yang dijalankan itu adalah dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Setelah umroh nanti agak kok ada kepleset dosa, khilaf dan salah, diumrohin lagi biar jadi bersih, kafaroh. Cuma jangan sampai didramatisir, direka-reka, sengaja salah misalnya begini, dia korupsinya laptop, mestinya 1 unit itu paling ya 2 juta atau 3 juta sudah bagus. Ini
di markup dan sebagainya itu 10 juta. Koalisi nasional banyak sekali, sehingga untungnya triliunan atau 1 triliun misalnya. 1 triliun itu nolnya berapa? Sejuta-juta, itu namanya triliun. Padahal berangkat umroh itu berapa? Normal itu 30 itu udah gini. 1 triliun dikurangi 30 juta masih berapa? Nah, jangan sampai triliun kemudian nanti berangkat umroh terus merasa bahwa dosanya langsung diampuni. Karena nanti ada hadis yang lain kena di pasal hadis. Allah itu bagus, Allah itu thayyib dan tidak mau menerima kecuali yang dipersembahkan thayyib juga. Maka ini harus menjadi prinsip. Berangkat haji, berangkat umroh harus betul-betul dari dana yang halal. Lah kalau kalau dengan dana yang haram, apalagi korupsi, itu jatuhnya tidak kok kafarat, tapi malah jatuhnya muflis dia. Jadi ibadah umrohnya itu nanti akan ludes untuk bayarin sini-sini, nanti itu habis sendiri. Maka ini menjadi menyadarkan kita semuanya bahwa ibadah-ibadah ritual kita yang selama ini kita jalani harus jangan sampai habis gara-gara kita bermasyarakatnya, bergaulnya tidak baik. Maka jadi orang itu jangan bikin kesel tadi itu, bikin seneng saudaranya, biar nanti ibadah sholatnya, ibadah puasanya, macam-macamnya itu akan tetap utuh, bahkan dilipat-lipatkan oleh Allah. Jangan sampai nanti pas totalan di akhirat tiba-tiba habis ludes. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Lah bapak-bapak, ibu-ibu masih pada percaya surga apa enggak? Itulah hebatnya orang iman. Orang iman adalah orang yang yakin dan percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang dipercayai termasuk adalah yang gaib. Termasuk yang gaib itu surga tadi itu. Yang gaib itu adalah pahala. Bapak-bapak sudah pernah melihat pahala apa belum? Tapi walaupun belum lihat, dia yakini. Iya. Kalau bis itu pahala kencana. Ini pahala itu maksudnya ya opah jerih payahmu. Jadi kita tadi itu ruko, sujud, membaca dan sebagainya tadi itu, kita bela-belain bangun dan sebagainya di saat hamba-hamba yang lain masih keenakan tidur, tapi ini kok bangun. Bahkan azan belum dikumandangkan sudah nungguin. Itu kalau diusut-usut karena dia percaya. Ngelawan ngantuk, ngelawan tidur itu pahala. Maka yang masih pada percaya surga, usahakan ketika sudah diberikan mampu oleh Allah segera daftar. Tapi bagi yang tidak mampu, jangan sampai ngersulo, ngeluh itu apa? Apalagi misuh gimana? Ini Allah gimana sih, yang lain-lain dikasih kesempatan saya kok masih kere begini? Jangan, karena Allah yang maha ngatur. Kalau semuanya dikasih kaya semuanya, wah repot. Iya, nggak ada yang jualan. Kita bikin rumah aja mungkin wah nggak bisa jadi. Harus ada yang mau ngadu, harus ada yang ngangkat semen, macam-macam. Harus ada yang ngumpulin sampah, ada yang dan sebagainya. Jadi maksud saya,
Kalau memang diberikan mampu oleh Allah, ngaku segera. Tapi kalau tidak, jangan terlalu sedih berlarut-larut. Apalagi tadi saya sebutkan ngeluh, saya sebutkan misuh-misuh. Karena kalau sudah misuh-misuh nanti menyalahi rukun iman yang keenam. Harus percaya terhadap ketetapan yang telah diberikan Allah. Lah Allah Maha Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Walaupun secara fisik tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, tidak bisa wukuf, tapi dikasih kesempatan yang mana pahalanya menjadi haji yang sempurna. Apa itu? Ketika dirimu ikut jamaah sholat subuh, setelah selesai tidak buru-buru bubar, tapi masih menetap nunggu terbitnya matahari. Setelah sudah terbit ditunggu 5 menitan, disusul dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat syuruk, bisa sholat isyraq juga bisa. Fadilahnya haji yang sempurna. Tapi bukan berarti yang sudah calon haji ketika dengar hadis ini terus gak jadi berangkat. Oh, saya udah enggak, beda. Ya, namanya fadilah. Jadi maksud saya, hamba Allah tidak kurang akal dan Allah ngasih peluang banyak. Termasuk nanti ketika korban nanti juga kita bahas juga. Nomor 2 selain haji, Saumu asyri dzulhijjati, usahakan bisa puasa di 10 awal Dzulhijjah. Cuma 10 itu nanti jatuhnya tanggal 10-nya hari raya ya nggak boleh, berarti cuma 9. Usahakan. Namanya usahakan gimana? Sempatkan, berjuang, coba. Wa taqidu yaumi arafata, dan lebih agak dipaksain sedikit untuk puasa di hari Arafah tanggal 9. Sekarang sudah tanggal 4. 9 itu berarti 1 hari sebelum hari raya. Alhamdulillah sekarang kok sampai Saudi dan sebagainya sama ini anaknya. Alhamdulillah kita sangat syukur biar umat Islam itu kompak, ukhuwah, bersaudara, bareng-bareng, kelihatan jamaah, serempak, senang juga, sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Mataqitu yaumi arafata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min asyri dzulhijjati. Sama muqaddimah pendahuluannya hadis dengan yang atas tadi itu. Walaupun agak beda sedikit lafalnya. Kalau di atas tadi al-amalus sholihu, amal soleh yang dikerjakan. Tapi kalau di hadis ini ayyuta'abbada, berarti ibadah yang dikerjakan di awal Dzulhijjah. Beda reaksi. Lah lebih lanjut, ini yang luar biasa. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanatin. Ya'dilu sebanding siyamu kulli yaumin minha, berpuasa 1 harinya di 10 awal Dzulhijjah itu sebanding dengan apa? Bisiyami sanatin, dengan puasa 1 tahun. Luar biasa keutamaannya. Makanya ini sudah disiapin sarapannya atau belum tadi itu? Udah. Jadi puasa atau ya kalau sudah yang sahur lanjut, kalau memang tidak ya monggo. Jadi maksud saya, kalau seandainya amal ini tidak bisa kerjakan, berarti harus ada alternatif penggantinya. Maka setelah sarapan ya harus puasa lagi. Paling tidak minimal ngasih bukaan orang yang puasa. Iya, itu kan fadilahnya juga sama dengan orang yang puasa. Tapi fadilahnya ya.
Maka usahakan kalau rezekinya lapang, tidak cukup sarapan di sini, nanti misalnya jelang apa itu maghrib, usahakan bapak-bapak cari nanti pesantren mana yang biasa santrinya pada puasa, atau mungkin amal yang lain bisa juga, amal yang lain, sedekah macam-macam. Tapi yang jelas di sini disebutkan di situ hadis yang diriwayatkan siapa ini? Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Kalau terus kan ada lagi nomornya jelas. Cuma lagi-lagi ini dia hadiah dan fadilah keutamaan. Bukan berarti terus menggugurkan amal yang lain, tidak. Jadi jangan sampai terlalu pede begini. Misalnya dia alhamdulillah mampu puasa sehari di bulan awal Dzulhijjah. Begitu selesai terus diajak puasa Senin, saya sudah setahun. Bahkan nanti ketika sudah masuk Ramadan, saya sudah punya tabungan setahun puasa. Kayak begitu. Jadi namanya fadilah itu bonus, hadiah. Tidak kok dalam rangka untuk menggugurkan amal yang lain, tidak. Contoh banyak. Sholat kita tadi jamaah dikasih hadiah lipat 27. Itu bukan berarti besok tidak sholat subuh, enggak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan di Masjidil Haram, sholat sekalinya itu disebutkan khairun min mi'ati alfi sholatin, jauh lebih baik daripada 100.000 sholat. Itu kalau saat ini kita berangkat umroh terus sholat di sana sekali misalnya, terus balik-balik kan udah kipas-kipas itu, gimana? Jadi pas saya habis pulang-pulang diajak sholat duha, nggak usah karena masih 100.000 dikurangin 1, jadi berapa itu? 90. Nanti akan ngitung begitu dia. Jadi maksudnya balik lagi, ini fadilah. Fadilah itu maksudnya hadiah. Hadiah ini kalau tidak kau ambil, sayang. Maka usahakan kalau seandainya ternyata tadi belum sahur dan ada iming-iming untuk nyenengin saudara, itu termasuk pahala juga. Sebab ini kalau tidak ada yang mau sarapan, yang buat ini kecewa juga. Iya. Nah, ini jalan keluarnya di sini juga. Nah, saya boleh dibungkusin lah nanti. Nanti biar bisa diangetin. Iya. Tapi kalau bungkus kok cuma satu, bawanya ya nanggung bawa satu. Iya. Antara bawa dengan ninggal ya antara. Tapi kalau dua ya agak semangat bawanya gitu. Bawa 2 porsi agak semangat. Ya. Jadi maksud saya kalau seandainya hari ini kok agak lewat, maka usahakan besok pada sahur dan puasa. Tapi kalau seandainya besok, waduh besok itu ada agenda ini, ada kerjaan ini dan sebagainya, nggak mampu lagi, ya jangan sedih juga. Paling tidak Senin. Tapi jangan terlalu nawar terus, Senin enggak, jangan. Ketika ada peluang, wah kayaknya bisa ini, bismillah puasa. Tapi tadi kalau enggak, maka cari pengganti amal soleh lainnya. Biasa jangan sampai nanti kosong, jangan. Ketika tidak dapat ini, dapat yang lain. Sama kayak kita belanja juga begitu. Belanja ada obral. Yang mestinya kalau beli satu itu dapat satu, ini beli satu kok dapat 10. Maka kalau tidak dapat celana, berarti harus dapat kaos, harus dapat itu. Jadi kalau seandainya puasa lewat, maka harus ada amal soleh yang lainnya. Terus apa berikutnya ini? Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri. Qiyamul lail yang dijalankan di awal-awal Dzulhijjah itu akan sebanding dengan qiyamul lail yang dikerjakan di Lailatul Qadar. Tapi lagi-lagi harus disadari ini adalah fadilah dan keutamaan. Bukan berarti kita qiyamul di awal-awal Dzulhijjah, ketika nanti ada program iktikaf dia lewat. Kenapa? Aku udah dapat Lailatul Qadar dengan fitnah. Jadi begitu.
Apalagi kok ada sadar, belum tentu misalnya Ramadan besok saya masih ada, maka mumpung ini ada hadiah bagus, aku akan raihlah ini. An Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjati. Rasulullah puasa 9 hari. Ini kan keteladan baik kalau bisa kita contoh. Tapi kalau kita contoh seluruhnya kok berat, ya contoh 8-nya gitu istilahnya. 8-nya waduh sudah lewat dari Rebu kemarin. Ya berarti yang nyisa masih berapa? Namanya nyontoh. Enggak, asalnya nyontoh seharinya aja ya semonggo. Cuma nanti ya tentu dapat hadiahnya di akhirat beda. Yang antara dia ngambil 9, ngambil 5, ngambil 9 beda. Nanti cocok-cocokan dengan kemampuannya. Tapi memang lagi-lagi namanya Islam itu sangat manusia, rahmatan lil alamin. Bagi misalnya hamba-hamba Allah yang bekerja keras, yang juga ditunggu nafkahnya untuk keluarga. Jangan sampai begini terus. Ketika misalnya dengar hadis ini, kemudian dia puasa, ketika puasa tiduran aja, nggak mau kerja. Ditegur istrinya, Pak kok nggak berangkat kerja? Lagi puasa. Terus kemudian nanti anaknya agak terlantar, dan sebagainya. Terus kemudian istrinya juga yang tadinya berseri-seri terus ini jadi murung karena uang belanjanya berkurang misalnya. Jadi balik lagi, namanya nyari nafkah, membesarkan anak-anak, mencukupi kebutuhan keluarga, itu juga termasuk amal yang sangat mulia. Sangat mulia. Jadi maksud saya kalau seandainya ini usahakan semampunya, kalau seandainya mampu kita sangat bersyukur, kalau tidak jangan sampai ngeluh karena ada amal lain yang bisa menggantikan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini. Puasa Arafah itu bisa melebur dan menggugurkan dosa 2 tahun. Hadiah lagi ini. Hadiah lagi. Maka kenapa sangat ditekankan, kalau seandainya tadi itu agak berusaha, tapi kalau 9 Dzulhijjah harus agak maksain, dikuat-kuatin, karena bisa menggugurkan dosa 2 tahun, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi lagi-lagi ini menjadi catatan juga, jangan sampai kita puasa Arafah setelah itu terus pesta narkoba dengan anggapan dosaku kan sudah diampuni. Lah itu kalau tidak husnudzon terhadap pemahaman pesan Nabi begitu biasanya. Padahal mestinya yang difahami puasa dengan sungguh-sungguh Arafah. Kalau sudah puasa, semoga tahun berikutnya Allah jaga kita. Sehingga ketika mau kepleset dosa, semoga Allah segera selamatkan sehingga enggak dosa. Atau kalau seandainya dosa berhubung sudah ada remnya puasa Arafah, semoga tidak berlarut-larut. Hanya kecemplung sedikit terus langsung bangkit. Jangan sampai kecemplung terus kelep sekalian aja. Kecemplung balik terus istighfar, astagfirullah, bersih lagi. Tapi kalau kecemplung, setelah kecemplung mati, su'ul khotimah. Nantang-nantang dosa jangan. Nantang-nantang azab, mentang-mentang tidak kelihat. Nantang-nantang neraka. Nomor 3, al-udhiyatu wat tadhiyah. Ini jelas ini. Karena malah justru ini yang agenda terbesarnya, yaitu berkorban, menyembelih binatang di hari raya. Wah, pahalanya enggak kurang-kurang. Bapak ini sudah sering dengar di telinga. Apa itu? Kalau disebutkan singkatnya,
sampai bulunya. Kalau sebutkan ini, innaha la ta'ti yaumal qiyamati, ya. Hadis nomor 2 dari nomor 3 itu, poin nomor 3 adalah berkorban. Tapi hadis yang nomor 2 an Aisyah itu kalau disingkatkan bahwa binatang korban yang kau sembelih di hari raya itu akan datang di hari kiamat. Bahkan yang datang termasuk adalah bulu-bulunya, sungunya, tulangnya, yang hampir kesemuanya ini itu kayaknya tidak berguna, tidak dimasak. Tapi walaupun begitu menjadi kebaikan. Bapak-bapak kalau nyembelih binatang ini kira-kira bulunya termasuk di soto atau di sop? Dibuang. Ini saya mendengar pengajiannya Ustadz Bakhtiar Nasir. Apa namanya? Canda begitu. Candanya nggak ada ibu-ibu yang mepes, apa itu, mepes bulu. Mepes tadi yang pepes yang di, nggak ada, hampir dibuang. Lah barang-barang yang kebuang itu saja di akhirat jadi sangat berguna, bahkan menjadi satu kebaikan. Ini disebutkan ini. Li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Setiap bulunya menjadi kebaikan. Lah 1 ekor berapa bulu itu? Iya, ini cuma lagi-lagi di level fadilah, jangan sampai wah kebaikanku sudah banyak ini. Karena kalau dihitung-hitung berapa bulu ini, ketika ada kotak amal diedarkan, sudah banyak buluku, sudah banyak, ya jangan. Itu sudah menjadi tabungan baik. Ketika di sini ada banyak, loh ini ada kotak amal, cemplung. Ketika sore-sore, loh ada anak ngaji, pada berduyun-duyun kok pada kompak semangat, terus diberhentiin, sini nak. Sudah sampai surat apa? Surat An-Nazi'at Pak Haji. Alhamdulillah, kecil-kecil sudah pada hafal surat An-Nazi'at. Apa? Lah ya makanya ini kan ceritanya begitu gitu. Ini kan cuma agak didrama sedikit, tidak kok tiba-tiba. Iya. Sebab nanti kalau langsung dikasih sangu takutnya nanti ada prasangka. Alah modus ya Pak Haji ya, nanti akan begitu repot juga. Nah, Pak Haji modus ya ini ya, jangan. Jadi ngasihnya dalam rangka seneng di saat anak-anak pada main game ini kok mau ngaji. Ngajinya di Yayasan Nurul Huda Kafah. Wah, dituntun bagus ini, akhlaknya bagus, bisa wudhu, doain orang tuanya, macam-macam. Maka saking senengnya. Ketika sudah nyangoni santri-santrinya, loh, lah ini gurunya sudah kebagian apa enggak ini? Ya gitu. Lah iya, jadi guru ngajinya juga begitu, nyenengin saudaranya. Lah lagi-lagi hadirin yang mulia, disebutkan ini, bagi yang diberikan lapang rizki. Sekarang kan ada juga hamba Allah yang lagi seret rezekinya. Jangan sampai ngeluh, ya Allah, yang sana-sana pada leluasa duitnya. Lah saya, anak saya belum bayar sekolah, belum ini. Maka lagi-lagi jangan ngeluh, apalagi berontak, apalagi nggak terima protes terhadap ketetapan Allah. Jangan, dienakin aja. Lah kita berislam itu enak. Kalau memang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu jatuhnya, enakin aja. Cuma berarti saya gak dapat kebaikan, ya berarti dengan jalan yang lain. Apa itu? Ya balik dengan hadis yang tadi. Barang siapa yang ikut tolong-tolong ininya, maka dia akan dapat juga. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa beli binatang misalnya, karena memang dengan segala keterbatasan, maka jangan sampai kecil hati, ikut nimbrung, megangin kaki. Iya,
Setelah ini nanti ikut motong-motong nyata, gelepotan darah agar tambah saksi di akhirat. Tapi jangan sampai sengaja darah langsung dioset-osetin, ya jangan. Artinya dari resiko ikut ini terus gelepot, terus kemudian kotor dan sebagainya, bajunya juga begitu. Istrinya yang nyuci bajunya suami yang gelepotan tadi itu jangan sampai marah juga, enakin aja bawaannya. Tapi jangan, pesannya tadi jangan sampai biar kelihatannya kerjanya itu gede terus kemudian dikotor-kotorin, enggak juga, jangan begitu. Itu sudah lebih, ya betul, lebih namanya. Ya jalani apa adanya, entah dapat berapa ekor tadi dia pegangin, terus nyaca sampai berapa jam. Setelah nanti itu dipotong-potong, kemudian ditimbang-timbang, diukur-ukur, bagi-bagi. Bahkan kalau perlu setelah bagi-bagi juga nganterin sana sini. Termasuk nganterin yang ngasih tausiah subuh-subuh. Apalagi perjalanannya jauh, wah tambah parah. Jadi maksud saya peluang seperti ini, kalau memang diri kita mampu, rezekinya lagi lapang, jangan sampai eman gitu maksudnya. Eman itu apa ya? Sayang. Jadi duitnya diganduli aja jangan. Tapi kalau memang tidak ada, jangan terlalu sedih, jangan terlalu ngersulo tadi itu. Masih ada jalan keluarnya. Ikut megangin, ikut ini dan sebagainya tadi. Yang terakhir, nomor 4, biar nanti suruknya agak tambahan menit sedikit, adalah at-takbiru wat tahlilu wat tahmidu. Memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Takbirnya gimana? Bisa jadi biasa, datar juga boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Cuma kalau itu biasanya kurang berasa, nuansa hari raya kurang. Yang enggak semangat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, namanya takbir. La ilaha illallah, namanya tahlil. Walillahil ham, namanya tahmid. Makanya bacanya walillahil hamd. Jangan, kalau ilham nanti laham, jadi nanti kalau laham itu malah, nah ini pernah dijelaskan oleh Bunyai di Jawa Timur itu, di Ploso atau apa itu, suruh ngingetin para ulama. Kalau laham itu nanti daging, dan Allah punya daging, ya kan begitu nanti. Makanya diwanti-wanti. Hamdu itu pujian, sanjungan. Walillahil hamd. Karena huruf dal termasuk qalqalah, maka agak dimantulkan. Walillahil hamd, d-nya begitu. Walillahil ham, ya begitu aja. Lah ini sedikit penjelasan di ulama-ulama fikih, dan itu sudah dijelaskan di para guru-guru kita senior. Mestinya itu sudah dianjurkan semenjak masuknya bulan Dzulhijjah. Cuma mereka memberikan penjelasan bahwa takbir itu ada dua. Satu namanya mutlak, dua muqayyad. Kalau mutlak bebas-bebas aja, tidak terkait dengan waktu. Sehingga habis sarapan kok pulang-pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Tapi jangan sampai, loh Pak Haji Sugeng kena dari mana itu, jangan begitu juga. Belum hari raya kok udah, jangan, dianjurkan. kena dari mana? Lo kepengen ngamalkan ini malah dikira kesurupan. Jangan. Jadi ibu-ibu misalnya pas masa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah yang kedua adalah disebut dengan takbir muqayyad. Dia terikat atau ada sangkut pautnya dengan waktu sholat. Lah kalau itu yang sangat dianjurkan
itu adalah semenjak subuhnya hari Arafah. Maka biasanya imam-imam kita setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya kita diajak untuk takbiran. Itu bedanya. Cuma ini harus betul-betul diamalkan, memperbanyak dan semangat untuk bertakbir, karena belakangan ini yang semangat itu biasanya tape-nya, flash disk-nya. Iya. Jadi flash disk-nya disetel, cit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang takbiran dia lah orangnya ngopi masih mending, masih dengerin takbiran, tapi kepusnya takbiran. Atau bisa jadi biasanya di kita yang agak terjadi di lapangan, dia baru mau takbiran kalau dikasih mic-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini mingkem semuanya. Begitu mic-nya dikasih, baru dia takbiran. Yang sini yang tadinya ada mic-nya, berhubung mic-nya sudah diambil alih, terus HP-nya. Jadi maksudnya ada mic atau tidak ada mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini peringatan kedua apa gimana? Oh iya. Ya jangan marah, karena marah nanti nggak boleh tadi. Iya, karena ini menyemarakan hatinya jamaah ini kayaknya. Sebab kalau lebih dari ini itu nanti jadinya hatinya sudah tidak ridho lagi, akan menjadi gerundel, akan jadi ngeluh nanti. Wih, ini sudah suruh nggak disudah-sudahin dan sebagainya. Nah kalau seperti itu nanti jatuhnya muflis lagi jatuhnya. Maka alhamdulillah ini ada petunjuk-petunjuk yang sangat bagus, dan kita menyadari bahwa kita sedang berada di hari-hari yang sangat istimewa. Oleh karena itu jangan sampai disia-siakan, usahakan amal-amal soleh yang terbaik dipersembahkan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk teman-temannya. Ada pertanyaan atau langsung ditutup? Wah, langsung jawabnya cepat sekali. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.